jamaah, alhamdulillah. Buat jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema pasanganku punya yang baru. Waduh, ini menguras emosi nih. Tadi Ustazah Lulung sudah menjelaskan bahwa perselingkuhan itu dimulai dari pandangan. Terus juga tadi Ustadz Maulana menjelaskan tanda-tanda ya kalau misalnya pasangan kita mempunyai yang baru. Senang keluar. Kalau mau keluar pasti senang. Nah, iya. Atau suaminya keluar dia senang. Malah senang. Tadi juga Ustazah menjelaskan bahwa perselingkuhan atau pelakor pebinor itu bukan hanya ada di zaman kita, tapi dari zaman Rasulullah sudah ada. Tadi juga luar biasa sekali kisahnya. Baik jamaah, kita akan bahas lebih dalam lagi tema kita hari ini, tapi sebelumnya kita saksikan dulu yuk video berikut ini. Silakan. Gini. Ya, main HP terus. Daripada kamu main HP, tidur-tiduran, mending keluar sana. Bayar air, bayar listrik, belum dibayar tuh. Oke. Ya, aku jalan dulu ya. Loh. Kamu kemana yang? Mau keluar? Kan tadi kamu bilang. Kamu itu ya ada waktu di rumah, bukannya bantuin aku, jagain anak sih, bersih-bersih, nyuci, ngepel. Kerjaan kamu itu ya, kalau nggak main game, keluar jalan. Nggak bisa apa bantuin aku di rumah? Waduh, mewakilkan sekali para hati bapak-bapak di rumah sana. Waduh, Ustadz Syam nih, saya mau ke Ustadz Syam dulu. Ustadz Syam, kadang nih memang bener nih, ini curhatan saya pribadi. Iya. Jadi suami itu kadang kemarin suka ngajak gue keluar ya. Kita ketemu di luar. Ya refreshingnya sama Ustadz Syam, kita sharing-sharing ya. Nah apa, bener kan kadang laki-laki itu suka serba salah kalau di rumah. Cuma saya pernah dengar nih katanya, kalau misalnya istri terlalu banyak suuzon, sering menyalahkan kepada pasangannya, itu tuh jadi jalannya setan untuk mengarahkan pasangannya sama perselingkuhan. Itu gimana tuh? Apakah memang kalau kita husnuzon sama pasangan tapi masih suka dihianati juga, itu gimana tuh? Iya. Itu kan jadi pertanyaan tuh. Mohon penjelasannya Ustadz Syam, silakan. Tapi guruku Ustadz Maulana, Ustazah Lulung, Mas Mikdad dan seluruh alim ulama yang sedang menyaksikan Islam itu indah. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu penjelasan tentang bahayanya kita berburuk sangka terhadap orang lain, karena itu benar-benar menjadi pintu pembuka syaitan untuk membuat kita selalu curiga dan akhirnya tidak pernah prasangka ini berujung sampai di situ saja. Kata Al-Quran begini, surah Al-Hujurat, ba'da naqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ithmun wa la tajassasu ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah daripada kalian sikap yang namanya berburuk sangka atau adh-dhon, berprasangka saja ya. Karena seburuk-buruknya kebohongan adalah berprasangka. Prasangka itu membuka pintu syaitan untuk menggoda manusia. Tidak pernah berhenti di situ. Karena kata Al-Quran, wala tajassasu, setelah engkau berprasangka, janganlah engkau mencari-cari kesalahan atau yang namanya memata-matai. Karena orang buruk sangka nggak mungkin buruk sangka sampai di situ. Pasti dia mencari tahu, wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan pada akhirnya setelah menemukan kesalahan digibahin, kemudian diceritain kepada orang lain lalu membongkar aib. Maka Al-Qur'an mencela mereka dengan mengatakan ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Apakah engkau senang untuk memakan bangkai saudaramu sendiri, bangkai manusia saudaramu sendiri, maka jangan engkau lakukan itu. Ada satu kisah yang menarik tentang suudzon ini. Seorang ulama sufi Ibrahim bin Adham pernah melihat seorang laki-laki dan seorang wanita di pinggir pantai dengan ada botol minuman di dekat mereka. Lalu dia tercengang melihatnya. Ya Allah, bisa-bisanya nih orang udah begini akhir zaman lalu mereka duduk di pinggir pantai berdua-duaan berbuat asusila. Kemudian dia melihat, dia tercengang sampai tercengang demikian. Lalu terlihat ternyata ada orang yang hampir tenggelam di tengah laut. Lalu laki-laki yang tadi berduaan di pinggir pantai ini lari berenang untuk menyelamatkan laki-laki ini. Berhasil diselamatkan 4 orang, namun 1 orangnya akhirnya tenggelam dan tidak bisa diselamatkan. Lalu laki-laki ini mendatangi Ibrahim bin Adham mengatakan, kenapa engkau hanya tercengang di situ? Kenapa engkau tidak membantuku menolong orang-orang ini?
Maka Ibrahim bin Adham tetap terdiam. Lalu orang ini seakan-akan bisa membaca pikiran Ibrahim bin Adham. Mengatakan, engkau merasa lebih baik daripada diriku karena engkau menganggapku berdua-duaan. Ketahuilah itu adalah ibuku. Dan minuman itu hanyalah minuman biasa. Itu bukan minuman beralkohol. Engkau hanya bersuulon di pinggir pantai. Tidak ikut menolongku untuk membantu orang lain. Sedangkan aku terjun ke sana. Maka bahayanya yang namanya suulon sehingga menghalangi kita berbuat kebaikan. Kalau ditanyakan apakah seperti yang dikatakan tadi pintu pembuka syaitan, maka syaitan akan sangat berbahagia ketika sepasang suami istri sudah suudzon terhadap pasangannya. Bagaimana kalau husnudzon tapi tetap dikhianati? Serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya kita harus berserah diri pada Allah Subhanahu Artinya wa jangan Ta'ala. jadi overthinker gitu. Iya. Jangan overthinking, semua yang sudah menjadi urusan Allah Subhanahu wa taala biarlah Allah yang mengurusnya. Masya Allah, intinya dalam berkomitmen itu butuh kepercayaan. Nah ini ngomongin soal kepercayaan nih, saya ada tayangan soal kepercayaan antara hubungan pasangan. Silakan videonya. Yang kau baru pulang sih? Iya, tadi ada kerjaan dulu sayang. Ya udah, yuk situ Yuk. dulu. Pak, mau makan dulu apa mandi dulu? Kamu tahu banget sih apa yang papa mau. Iya dong. Jangankan apa yang papa mau, password HP papa dan isi chatnya mama juga tahu. Masya Allah. Nah itu kalau misalnya istri udah tahu segalanya, jadi suaminya kadang yang nggak tahu nih kalau misalnya ternyata istrinya itu udah tahu passwordnya. Kalau saya sih handphone apa semuanya udahlah terserah mau dibuka mau diulik-ulik juga. Nah Ustazah saya mau nanya nih, Apa anakku? bener nggak sih? Apa tuh? Katanya ini kurangnya keterbukaan antara suami dan istri itu bisa menjadi celah untuk datangnya orang ketiga. Terus juga kalau menurut pandangan Islam apa aja sih batasan keterbukaan yang bisa dibagi antara suami dan istri? Mohon penjelasannya Ustazah, Ini dia silakan. nih. Terlalu terbuka, jangan. Terlalu tertutup, jangan. Nah, Ayo deh, mohon izin, Masya Allah. Pemirsa yang dirahmati Allah, kalau kita ngomongin masalah suami istri, ini antara peduli sama kepo beda-beda tipis. Beda ya? Ini si istri peduli apa enggak sama suami, atau suami peduli enggak sama istri, atau memang cuma sekedar kepo. Kalau terlalu kepo tiba-tiba tadi dinyatakan ketahuan, kita sakit hati. Kenapa sih tadi sudah diperdengarkan oleh guru-guru kita tuh husnuzon aja. Kenapa? Ada yang perlu kita buka, ada yang memang tidak boleh kita buka. Karena apa? Yang namanya rumah tangga itu bukan untuk saling kepo, tapi saling mendoakan, saling yang namanya mendukung, ya kan? Kan dia adalah partner kita, bukan saingan kita, bukan yang namanya musuh kita. Heran, suami istri kayak orang musuhan, main pengen tahu ini. Memang sih dalam Al-Quran ya pemirsa, Allah telah berfirman dalam surat Al-Baqarah ya, dinyatakan apa? Ya, bahwasanya yang namanya engkau wahai istri adalah pakaian buat suami. Antum libasul lahunna ya, wa antuna libasul lakum. Ya, jadi artinya apa? Seorang istri pakaian buat suami, seorang suami pakaian buat istri. Emang sih pakaian. Menurut Ibnu Rabi Anas ya bahwasanya menyatakan yang namanya pakaian di sini adalah ketenangan buat istri, ketenangan buat suami. Apa kita tuh jadi orang yang tenang? Apakah ibu jadi tenang? Bapak jadi tenang ketika semua pengen diketahui. Jadi ada yang perlu dikasih tahu, ada enggak. Yaitu pertama, mungkin masalah uang belanja. Mungkin suami harus ngasih tahu. Nih loh, bahwasanya penghasilanku seperti ini. Tapi ketika dia misalnya mau ngasih orang tuanya, ini kan boleh dikasih tahu, boleh kagak. Jadi jangan terbuka juga kalau ketahuan misalnya. Ya udah tinggal bilang minta maaf ya, papa lupa atau mama lupa. Masakan juga keterbukaan. Ini kayaknya kurang garam nih. Tapi juga harus tahu pasangan kita. Kalau kita kasih tahu kekurangan garam, apakah dia marah? Mendingan gak usah ngomong. Daripada berantem, timbang kurang garam tambah sendiri. Kenapa sih? Ya kan? Manja amat. Bantuannya juga perlu kita yang namanya keterbukaan. Nih tolong keluarga minta bantuan. Bagaimana? Jangan kita sembunyi-sembunyi. Karena apa? Milik harta itu adalah milik bersama. Walaupun memang ada lagi menurut Ibnu Mas'ud, duit suami, duit istri. Duit istri bukan duit Duit istri. suami. Tapi kan kita rumah tangga sama-sama. Kenapa sih pakai misah-misah? Bilangin ya sama papa ya. Awas kalau kayak begitu. siap Ustazah. Gitu ya. Dan bukan yang namanya keterbukaan dalam aib-aib keluarga. Tahu gak sih Pak, itu tuh loh adik kamu itu tuh. Itu loh Pak, yang namanya adik aku itu loh. Ini yang jangan sampai diadu domba antara keluarga suami dengan kita. Jadi ada yang perlu terbuka, ada yang enggak. Kenapa sih suami istri maunya kebuka mulu?
Buka-bukaan tuh ada tersendiri nanti yang dinyatakan dalam Al-Quran ya. Bahwasanya tadi pakaianmu, pakaianku artinya engkau pakaianku, aku pakaianmu. Dan dalam riwayat lain dari Mujahid ya seorang tabi'in itu adalah engkau selimut aku selimut engkau. Jadi Masya mudah-mudahan Allah. kita saling menutupi Saling menutupi. aurat di dalam rumah tangga. Betul. Jadi terbuka suami istri boleh. Waduh. Tapi yang namanya Ya. keterbukaan ke sana nggak Iya, boleh. betul. Masya Gitu. Allah. Jadi Ini- itu yang saya tadi tanyakan Itu. nih. Alhamdulillah sudah Itu yang terjawab. saya tanya waktunya sebelum ikram bahasa Ugi Kak. Iya. Saya berbahasa Bugis kan masalahnya keterbukaan itu kan penting. Tidak boleh ada yang tutup-tutupi. Nah, makanya saat itu tadi saya bahasa Bugis kan. Udah kejawab. Aduh, marah ngenong, Ge. mulai lagi. Baik, jamaah yang ada di rumah ini sepertinya udah nggak sabar karena sudah banyak sekali pertanyaan yang masuk ke kolom komentar sosial media kita. Maka dari itu sekarang saatnya kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Silakan Ustadz Sam dan Ustadz Maulana. Alhamdulillah. Enak sekali kalau kita bahas ini karena alhamdulillah terjawablah pertanyaan-pertanyaan jamaah dengan cara adanya di segmen Tanya Dong Ustaz. Masya Silakan. Allah. Jadi dari sosial media, Iya. salah satunya dari Instagram Ustadz. Langsung nih pertanyaan pertama apa dari itu? hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Saya digugat cerai oleh suami saya tahun 2019. Berapa bulan kemudian setelah cerai mantan suami saya menikah lagi dengan selingkuhannya. Di bulan yang sama dia menikah. Saya mendapatkan hak asuh anak saya. Tapi mantan suami saya tidak pernah sekalipun mematuhi putusan pengadilan untuk menafkahi anak. Dia hanya jajanin anak saya kalau anak saya sedang menginap di rumahnya. Dan itu dia anggap sebagai nafkah anak. Padahal ketentuan menafkahi anak sudah ada di putusan pengadilan. Tapi dia tetap mengelak dan tidak mau memberikan nafkah anak tiap bulan kepada saya. Bagaimana tanggapan dan solusinya Ustadz? Terima kasih sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Harus saya sampaikan dengan tegas dan lugas, singkat saja karena ini cuma 1 menit. Saya ingatkan, jangan pernah menuntut hak, tapi tunaikan kewajiban. Ajarkanlah suami yang tidak memenuhi kewajibannya atau memenuhi hak kita dengan cara kita yang dahulu memenuhi kewajiban dan mengingatkan akan hak suami. Itu yang paling penting. Lebih bagus memberikan praktek kehidupan sehingga mereka dia sadar. Kebaikan itu tidak disampaikan tapi dipraktekkan. Sekali lagi dipraktekkan. Kemudian jujurlah dalam segala hal. Contoh kebutuhan-kebutuhan anak kita tulis sebaik-baiknya. Sehingga dia tahu oh ternyata ada kebutuhan. Kadangkala kita ini jarang untuk menyampaikan, jarang jujur sehingga suami melakukan kezaliman disebabkan karena kita tidak mengingatkan. Jadi ada baiknya dicatat. Kemudian lihat situasinya. Jangan langsung minta pada saat di tanggal tua, lihat tanggal mudanya. Lihat dia ketika ada, dia lagi senang, lagi bahagia. Anak lagi nginap di rumah suami, ya bawa aja catatannya sekalian. Masya Allah. Itu paling enak itu. Jadi ada catatan Anak, gitu Ustadz. apalagi anak kan dekat sama suami. Lebih baik anak yang sampein. Anaknya yang ngingetin Ustadz ya. Tapi Ustadz pertanyaan kedua. Oh makasih banyak Nabu Karamema, terima kasih banyak. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana cara saya sebagai seorang anak mengingatkan dan menegur maaf karena sebelumnya yaitu ayah saya yang berselingkuh. Jadi saya kasihan melihat ibu, saya tuh udah kesiksa banget melihatnya. Menangis terus, sedih saya Ustadz. Sampai saya waktu itu berantem sama ayah saya. Ayah saya sampai ngomong, gak usah ngatur-ngatur hidup saya, kata ayah saya. Bahkan ayah saya bisa tidak pulang berbulan-bulan. Ibu saya beberapa kali bertemu sama selingkuhan ayah. Kemudian ayah saya malah membela selingkuhannya. Ustadz, saya bingung ini. Gimana caranya sebagai anak? Mohon jawabannya. Subhanallah. Malah sampai pertanyaannya. Iya, turut berduka cita atas apa yang dialami mbaknya yang bertanya. Dan janganlah membalas keburukan dengan keburukan juga. Jadi apa yang kita tanam itu pula yang kita akan tuai nanti, itu pula yang akan kita dapatkan. Jadi ayah menanam keburukan, keburukannya ya kembali kepada ayah. Tapi kalau dibalas dengan keburukan berarti kita juga menanam keburukan. Maka sangat bijaklah ketika sang anak mengingatkan kepada orang tuanya dengan cara yang lembut, dengan cara yang mulia. Apalagi kalau melihat ibu sedang sedih, maka ajarkan ibu, ajak ibu untuk berdoa dalam kezaliman. Maksudnya begini,
Salah satu doa yang mustajab itu adalah doa orang yang mazlum, orang yang terzalimi. Jadi ketika terzalimi berdoalah minta yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, berikan aku kekuatan hati, kekuatan hidup untuk bisa terus bersabar. Namun hal-hal yang seperti ini masih bisa kok dibicarakan dengan orang tua kita. Kalau ayah sudah tertutup hatinya, minta sama Allah Subhanahu wa taala yang Maha membolak-balikkan hati supaya Allah terbuka pintu hatinya. Kalaupun tidak bisa demikian, cari orang yang disegani oleh ayah. Contoh kakek mungkin, Iya. nenek mungkin Atau gitu. ulama yang Ulama yang setempat, disegani. ya, Allahu alam. Makoy, engkau si makutana. Akasingan kapan kan teknik-teknikmu dipawangi. Iya. Akasingan engkau kadoa makasih dibaca supaya dia dialelakain na. Ya mana Atau satu Sas? Engkau kadoa na. Engkau pasti Engkau tahu doa na. Iya. Gue nyamuk pah tuh. Nah, Akasingan iya. dibahas tina insya Allah na kepura acara ya. Artinya setelah iklan Iya. kita bahas miro. Ya agak kasih Pak doa na Doangen dipakai ya. Pak Doangen Pak Doangen. Maksud satu ada nggak sih doanya kalau untuk menjaga keharmonisan dan juga supaya kalau ada pasangan yang berselingkuh itu bisa didoain karena doa itu adalah kekuatan kita Ustaz ya. Kekuatan. Oh, tapi nanti setelah yang satu ini insya Pak Allah. Maikan, ini kan takdir sehingga seperti ini. Jangan kisah marah-marah ibu-ibu kalau Aduh, pakai iya, sabu pakai sabu Ustaz. Setelah yang satu ini tetap kita